Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat datang. Kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus, segenap hati kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Bagimu segala pujian.
pada pagi hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan ya Bapa. Hingga kami pulang ke rumah kami membawa damai sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Masih berdiri, kita angkat pujian kita. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan,
persilakan. Puji nama Tuhan, karena belum ada kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Bapak Yuda Kasim, pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kau Bapa yang baik telah memberkati kami sepanjang minggu hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Kau memberikan yang terbaik bagi kami dan kami memberikan yang terbaik buat kiranya bisa menjadi banyak hal di hadapan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan kita iringi dengan pujian Yesus memaafkanmu.
kepadamu Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya karena salib-Mu kami hidup. Kami boleh diselamatkan oleh tubuh dan darah-Mu. Kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh hidup sebagaimana kami ada oleh karena kasih anugerah-Mu semata-mata. Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan Engkau. Biarlah puji-pujian kami berbau harum di hadapan Tuhan. Pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar nanti Tuhan menjadi kekuatan iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam situasi dan kondisi apapun. Kami mengandalkan Tuhan karena kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada-Nya. Tuhan Yesus, pakai hamba, urapi hamba, dan sembunyikan hamba di belakang salib. Engkau yang berbicara, dan Kau ambil alih hamba dan kuasa Roh Kudus-Mu, mulut bibir hamba, sehingga firman yang disampaikan tidak akan sia-sia. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat dari Tuhan, dan kami semakin iman kami semakin kuat dan semakin percaya melekat inti pada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kami, dan kami selalu perbaharui iman kami dari hari ke hari untuk menuju kesempurnaan seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa memohon dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan jemaat duduk. Salam. Salam dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, dan yang selalu memberi kekuatan, memberikan sukacita, memberikan damai dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya hijau
seorang yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan atau topik yang ingin saya sampaikan yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ya, situasi dan kondisi dunia sekarang bukan semakin baik. Peperangan di sana sini, bahkan kita lihat sekarang Amerika dan Israel ya, berperang dengan Iran, sehingga perekonomian dunia semakin tidak baik. Harga minyak semakin melonjak tinggi. Kemudian kemungkinan harga barang juga mulai, saya melihat hambanya Tony katanya mulai tahun 2026 mulai Maret ini, akhir Maret ini sudah mulai inflasi sampai tahun 2027 nanti. Bahkan Bapak Presiden juga di dalam media massa mengatakan bangsa Indonesia harus siap menghadapi inflasi terutama. Kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, jangan bisik-bisik, harus optimis. Kita percaya janji Tuhan, aku akan memelihara umatku. Tuhan Yesus akan memelihara umatnya. Tidak mungkin Tuhan membuat kita kelaparan. Ya. Dan kita memang anak-anak Tuhan ya, kadang-kadang bertanya, kenapa saya ini, apa yang dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh hidup hanya kepadanya. Kenapa saya tidak diberkati Tuhan, tidak kaya seperti orang lain, tidak punya rumah mewah, mobil mewah, harta yang bergelimbangan dengan harta. Sedangkan Tuhan janji diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh hidup hanya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan bukan melihat secara materi. Banyak di dunia ini yang kaya, di kota Bangkalan yang terkaya ya. Banyak yang tidak beriman pada Tuhan Yesus. Banyak yang lebih kaya dari kita. Kenapa? Seolah Tuhan. Saudara yang terkasih, kita harus melihat dari kacamata itu. Jangan kita melihat dari secara materi. Ya. Karena banyak orang yang jadi hamba uang, menggunakan berbagai cara untuk jadi kaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Kata diberkati, ya. Di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia katakan
karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia. Jadi karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia, itulah adalah orang yang diberkati. Kemudian apa yang diberkat? Makna berkat, anugerah atau karunia. Jadi anugerah atau karunia Tuhan yang membawa kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu yang dikatakan berkat dan makna berkat. Ya. Mengandung kesejahteraan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya. Bapak Ibu, ada dua berkat yang kita berkat secara jasmani dan berkat secara rohani, atau kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Berkat secara jasmani, ya, Tuhan sudah nyatakan pada kita, aku akan memelihara umatku. Kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, ayat yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepadanya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu dalam situasi kondisi apapun, dia selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati orang itu. Nah, berkat secara jasmani yang kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi lumbung-lumbung kita akan melimpah-limpah, katanya, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, jadi berkat Tuhan itu melimpah. Ya, Tuhan akan memberikan berkat pada orang yang percaya itu, ya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu, kita selalu bersyukur. Kita harus menerima setiap hari berkat itu kepada kita. Baik kita berkat secara jasmani tadi itu, kita makanan, ya, minuman, tempat tinggal, pakaian dan harta sebagainya. Kita harus syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan kita melebihi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, karena Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh teladan kepada kita. Orang tuanya aja tukang kayu, ekonomi yang sederhana, bukan orang kaya. Tuhan Yesus pun dia hadir dunia bukan mencari kekayaan. Inilah, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Kemudian Amsal pasal 10 ayat ketiga. Amsal pasal 10 ayat ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ini ayat yang
ya. Berarti keinginan orang-orang fasik ditolaknya. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihi kelaparan. Walaupun mungkin secara ekonomi kita kadang-kadang pas-pasan, ya. Tapi Tuhan Yesus, karena Dia memelihara kita tuh dari menyertai kita. Bapak kita di surga, tidak mungkin Dia membuat kita kelaparan. Menghadapi situasi dan kondisi ekonomi ya, yang seperti kita sekarang ini, yang semakin sulit. Karena Dia berjanji kepada kita, aku akan memelihara umatku. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita minta pada Tuhan, ingin jadi orang kaya, bergelimangan dengan harta, kekayaan emas, perak, tidak mungkin. Karena Tuhan tidak menginginkan. Karena apa? Kesaksian seorang hamba Tuhan yang dihadirkan berangkat ke surga. Sebelum dia dikembalikan rohnya ke tubuhnya, ya. Suruh Tuhan pulang kembali untuk menjadi saksi. Kata Daud Tony, sebelum saya kembali, saya hanya satu permintaan saya dengan Tuhan. Tuhan Yesus, jangan membuat saya miskin. Karena miskin itu susah sekali dan bisa berbuat juga nekat, bisa mencuri dan sebagainya, pengaruh, ya, kelaparan dan sebagainya. Jangan membuat saya kaya. Kalau saya kaya nanti lupa dengan Tuhan. Mungkin juga sombong, ya. Tapi buatlah saya bisa apa yang bisa beli untuk anak cucu saya, untuk kehidupan keluarga saya. Ternyata seperti saya lihat kehidupannya sederhana, ya, cukup Tuhan beri. Karena biasanya kalau orang kaya biasanya lupa dengan Tuhan dan sombong. Kalau orang punya kekayaan, ya, bergelimang dengan harta kekayaan, punya mobil, punya harta yang berlimpah, punya mungkin juga pesawat dan sebagainya. Ya, orang kaya jalannya itu beda dengan orang miskin itu. Ya, jalannya aja beda, cara bicaranya juga beda, percaya dirinya sangat orang kaya. Dan biasanya orang kaya itu kebanyakan sombong. Ya, dalam cerita Alkitab yang Lazarus, orang kaya ambil makanan dia sudah orang kaya. Karena pengaruh kekayaan itu sangat besar. Maka kita bersyukur di sini kita tidak ada yang bergelimangan dengan harta kekayaan, yang punya rumah miliaran, mobil miliaran, ya. Tapi hidup kita menengah ke bawah, bersyukur. Kita bersyukur dengan Tuhan, berkat Tuhan. Kemudian kita melihat dari Amsal, bukan Amsal pasal 3 ayat 2. Amsal pasal 3 ayat 2. Karena panjang umur
dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang diberkat Tuhan itu ya berikan panjang umur, lanjut usia serta kesejahteraan ditambahkan kepadamu. Bersyukur ya, seperti Mbak Mariati sudah 80-an, mungkin 85 sekarang. Pak Yakub sudah katanya 78. Saya juga sudah 68. Saya tidak malu. Jadi kita bersyukur dengan Tuhan itu diberi bonus betul. Saya masih beri kesehatan. Ya. Ada teman saya dengan Pak Yakub, ya. Dia kena ginjal. Saya bawa dari Pak Yakub ke sini berdoa. Ini teman akrab itu. Ya. Kami berdoa sini kami 3. Saya cerita. Ya, saya katakan panjang ada di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ini ada kekayaan kehormatan. Katanya saya mau umur panjang. Ya, saya tidak mau umur panjang. Tidak sampai 3 tahun, 2 tahun aja dia katakan itu sudah dipanggil Tuhan. Ya itu perkataan seperti itu sama dengan doa kita. Bersyukur Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kita bisa masih menikmati berkat Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau perkataan seperti itu, bagi orang percaya itu yang main-main. Karena perkataan sama dengan doa. 2 tahun aja sudah dipanggil Tuhan. Padahal umur sama dengan saya. Nah inilah tidak mau bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita lihat juga dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat ke-13. Filipi pasal 4 ayat 11 ke-13. Ini surat Rasul Paulus kepada Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Jadi Rasul Paulus itu Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dalam kekurangan dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam situasi ekonomi seperti ini, ya, nanti resesinya, kita belajar mencukupkan diri dalam keadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan ekonomi saya seperti itu? Itu sama kita bersungut-sungut dengan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan.
Karena Tuhan itu menciptakan kita. Kita tidak bisa, Dia punya otoritas, kedaulatan ada di tangan Tuhan dalam kehidupan kita itu. Apapun yang Dia mau dalam itu urusan Tuhan. Hanya kita ini selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak mampu, kita ini berhutang, kita tidak mampu mengatasi persoalan kita. Tetapi kita bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati dan pasti ada jalan keluar. Yakin aja. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita kelaparan, tidak membiarkan anak cucu kita menderita, tidak membiarkan rumah tangga kita berantakan. Tuhan akan pulihkan kehidupan rumah tangga kita. Tuhan pulihkan suami istri, Tuhan pulihkan hubungan anak dengan orang tua. Itu juga sebaliknya, orang tua dengan anak. Tuhan pulihkan ekonomi kita. Jangan khawatir akan hidup. Ya. Tuhan akan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkati. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan butuh, apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Bapak Ibu, ini nasihat Rasul Paulus kepada kita semua saat ini. Ya, dia katakan harus belajar ya. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ya. Kemudian saya ulang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagimu. Baik dalam kenyang, ya, maupun di dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi kita harus belajar dari Paulus itu, yang menerima dan bisa mencukupkan apa yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Ya, kita tahu sejak kita bangun pagi kita diberkati Tuhan, terutama diberkati Tuhan, kita diberikan napas kehidupan, kesehatan. Kita masih bisa melihat ya dunia ini, sinar matahari, udara yang segar, bernapas. Kita harus ucap bersyukur. Kemudian berkat cara jasmani. Jadi orang Kristen itu harus seperti Rasul Paulus itu. Aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa kelimpahan. Dan kekurangan itu juga dia bisa mencukupkan apa yang dia rasakan. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan ya, melayani desa sana. Memang karena tidak ada uang katanya, ya hanya nasi dengan garam, peksi. Ketika mau makan malam nggak ada sayur, nggak ada apa-apa. Tapi dia pikir lihat ada keriangan yang terbang itu, dia cari dengan istri dan anaknya. Ini saksian seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini. Saya juga rasa wah luar biasa kata-kata. Jadi dia ambil cari keriangan itu, dia basuh, dia goreng kan dengan garam, berdoa dengan anak. Rasanya katanya rasa makan karena ada sukacita tadi. Tidak rasa apa yang kata Rasulullah. Aku tahu apa kekurangan aku, ya. Apa tahu kelemahan kata Rasulullah, menerima. Rasa mungkin rasa daging mungkin. Dia selalu ucap syukur. Mungkin orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, apa Tuhan? Saya sudah melayani Engkau, tetapi makannya seperti ini, makan keriangan.
Tapi dia selalu ucap syukur dengan Tuhan bersama anak. Saya sangat merasa bangga melihat orang seperti itu. Gimana itu? Melayani desa sangat susah sekali. Mungkin masih enak di kota ini, ya. Tapi itulah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kerja aja katanya rasa daging. Anggaplah seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Aku tahu Yesus, aku tahu berlimpah dan menerima dengan hati yang penuh sukacita, karena dia sudah diselamatkan, diberkati dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sudah secara jasmani, ya. Berkat secara rohani, ya. Kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Ayat 3, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang keempat, ini ayat yang keempat tadi. Ayat ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita, ya. Ini Amsal Shalom. Karena kasih setia Tuhan selalu memberikan kekuatan damai sejahtera kepada kita. Kemudian yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Kalau nggak ada pada lehermu, yang tuliskan dalam hatimu, ya, firman Tuhan itu. Siang dan malam katanya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita mengandalkan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan yang kita terima itu kita, kalau pada leher kita tulis dalam roh hati kita. Kita ingat siang dan malam Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita dan tidak membuat anak-anaknya kelaparan. Jadi kasih karunia Tuhan itu nyata bagi orang-orang percaya. Jadi maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita percaya pada firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan, kalau perlihat kita dan tuliskan dalam hati kita, kita ingat terus, maka kita yakin Tuhan memberkati hidup kita. Kemudian kita belajar lagi dari dan Rasul Paulus, Amsal pasal 4 3 ayat dan 4 tadi, ya. Kemudian Amsal pasal 3 ayat 17
sampai 18. Amsal 3 ayat 17 sampai 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat ke-18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Ya. Jadi firman Tuhan itu jadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan melaksanakan firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya. Siapa yang berpegang pada firman Tuhan akan berbahagia, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena segala jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini jalan Tuhan. Makanya kita harus berbahagialah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Yohanes pasal 7 ayat 36. Maaf, Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 22. Yohanes pasal 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ini Tuhan Yesus sendiri kata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Memberikan kepada kita orang-orang pilihannya, orang-orang percaya tadi, diberinya kemuliaan dari surga. Ya, yang engkau berikan kepadaku, yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Ini supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi supaya kita kena seperti Bapaknya dengan Tuhan Yesus satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, supaya kita juga diberikan kemuliaan, supaya kita ini satu dengan Tuhan Yesus, menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Maka Dia akan berikan kemuliaan nanti kalau sudah kita masuk dalam kerajaannya. Jadi kita, kata Rasul Paulus katakan, yang hidup di dalam aku bukannya aku, tapi Dia yang hidup di dalam aku. Ya. Yang hidup dalam kita siapa? Yesus. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa? Roh Kudus ada dalam hidup kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, makanya kalau orang yang percaya bisa mengusir setan, mengangkat tangan orang sakit, orang itu sembuh, itu bukan oleh kehebatan seseorang, karena kuasa Roh Kudus bekerja.
roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu tidak kemuliaan Tuhan. Kita diselamatkan, kita disucikan dan kuasa darah oleh dengan kemuliaan darah Yesus. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Kita diberikan harta surgawi, itu hidup yang kekal selama-lamanya. Inilah harta rohani kita, adalah kita diberikan kemuliaan tadi, diberikan kekudusan, dan juga katakan buah-buah roh ada Galatia 22 ayat Galatia 5 ayat 22 itu bagi orang-orang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemahan, ketawanan dan sebagainya. Ada 22 buah roh, ada 9 buah roh. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia berkat, diberi dia berkat pada secara jasmani dan diberi dia berkat secara rohani orang-orang percaya. Saya kira itu yang, dan firman yang terakhir ya, supaya kita tahu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan naruh hidupnya kepadanya, dan seterusnya ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua berkat itu tadi, baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani tadi, akan ditambahkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan orang Kristen itu ya bercita-cita jadi orang kaya, punya rumahnya miliaran, mobilnya harganya miliaran, emasnya 10-15 kilo misalnya. Tuhan tidak mau. Kita tidak nasihat Rasul Paulus tadi itu. Aku tahu kesusahan, aku tahu juga kelimpahan. Dan Rasul Paulus kita supaya menerima, mencukupkan apa yang Tuhan berikan setiap hari, supaya iman kita semakin kuat dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti kita kembali kepada firman Tuhan tadi ya. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Amsal 7 ya, Amsal 17 ayat yang 78 tadi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, dan menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Kemudian dia seperti pohon ditanam di aliran air ya, akarnya merambat ke tepi air ya, dan dia tidak akan, walaupun dalam keringan, dia tidak akan, daunnya akan tetap hijau ya. Kita pun jadi orang percaya, diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah anak cucu kita ya, masa depan anak cucu kita, keluarga kita. Kita percaya anak cucu kita tidak akan meminta Tuhan berkati. Itu kita yakin. Jadi firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita ya. Dan asal kita saudara di pasal 3 ayat 23 tadi, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, bagaimana mencari kerajaan Allah ini? Ketika kita membaca firman Tuhan, berdoa,
dan selalu mencari kebenaran dan melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi melayani Tuhan di luar, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain, jadi saksi. Itu jadi berkat bagi orang lain. Sekira itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh hidupnya hanya kepada Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari nyanyian kita diberkati. Mungkin baik yang pertama aja ya. Kita diberkati. Kelaparan, kekurangan dalam hidup kami, Tuhan pasti cukupkan kebutuhan kami. Dan menghadapi situasi dan kondisi ekonomi saat ini, kami tidak mau pesimis, kami optimis bersama Tuhan. Karena kami bersama Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan selalu membukakan tingkap-tingkap lain, mencurahkan berkat-Mu pada kami, pada jemaat dan pada seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini menjelang siang kami ucap syukur atas firman pada pagi hari. Kami harus belajar bagaimana kekurangan dan menerima kelimpahan dalam hidup kami, seperti hamba Rasul Paulus tadi. Kami bisa mencukupkan kehidupan kami. Kami bisa menerima dengan sukacita berkat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa dalam menjalani hidup. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, memberkati hidup kami. Kami serahkan pada pagi hari ini Tuhan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang Immanuel,
Tuhan menyertai kami. Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang melayan anak-anak muda, baik pemain musik, leader dan singer. Engkau berkati mereka. Kau sertai kehidupan mereka, rumah tangga mereka, juga anak-anak muda. Masa depan mereka Engkau persiapkan Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan merancang masa depan mereka lebih indah Tuhan, anak muda yang melayani Tuhan bersama. Juga merancang masa depan kami semua di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan juga Bapak Kepala kami beserta Ibu dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga memelihara, menyertai, beri kesehatan dan kekuatan. Kau pulihkan ketekanannya, kolesterolnya, dan demi nama Yesus, darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bapak Kepala. Sampai detik ini dia masih sehat, beberapa tahun. Dan juga Ibu Kepala Tuhan, pulihkan kolesterol, tekan, beri kesehatan, kekuatan pada keluarga Tuhan. Demikian juga pada jemaat yang hadir pada saat ini. Engkau pulihkan kami semua. Ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan. Engkau bukakan pintu tikap-tikap lagi pada anak-anak Tuhan di tempat ini. Curahkan berkat-Mu sehingga kami tidak pernah kurang. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami seperti anak yatim piatu. Tuhan datang melawat kami, Tuhan datang memulihkan keluarga kami, Tuhan datang memulihkan ekonomi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat mengasihi kami. Kami serahkan pada hari ini juga anak-anak Tuhan yang melayani para hamba Tuhan menjadi Indonesia ini, Tuhan, para pendeta, penentua, diakon, dan para penginjil, ya, hamba-hamba Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa mereka, Tuhan. Baik secara individual maupun secara tim pelayanan, sehingga terjadi tsunami pertobatan akhir zaman Indonesia ini, Tuhan. Indonesia ini menyenangkan banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat. Berserahkan juga pada saat ini Tuhan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari pertikaian, dari pertumpahan darah antara suku, ras atau agama di Indonesia ini. Kau beri kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran kepada bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami, dari presiden sampai gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Beri roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada mereka agar memimpin adil, jujur, sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa negara hanya ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati bangsa ini. Jauhkan bangsa ini dari segala bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin, tobat, dan banjir dan sebagainya di Indonesia. Jangan Kau binasakan bangsa kami, Bapa. Kau memberkati dan memelihara bangsa ini, Tuhan. Kami serahkan juga perdamaian dunia. Biarlah Engkau hadir ke tengah-tengah bangsa yang bertikai, Tuhan. Pada saat ini Kau perdamaikan mereka, Tuhan. Dan Engkau lah Raja damai. Berkati perekonomian dunia ini, Tuhan. Jangan terjadi resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Kau melindungi, menjaga kami dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari kecelakaan apapun, Tuhan. Sehingga sampai ke rumah kami dengan selamat, bawa damai sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini dan ucapan syukur dan permohonan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.
Sudah tenang, serang. Yang mulai. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan dan pembangunan. Sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Ibu Sunarsi pimpin kita di dalam doa. Selamat Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih atas kiranya Tuhan tidak ibadah kami. Kami sungguh bersyukur atas berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan itu menuntun langkah hidup kami. Kami sedang mengucap syukur Tuhan. Dan di masa ini Bapa bagi kami untuk menggantungkan persembahan bagimu, yaitu persembahan sepersepuluhan dan persembahan pembangunan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-janji firman-Mu Tuhan itu menjadi umat di tempat, menjadi milik umat di tempat ini ya Bapa. Kami semua percaya Tuhan, dan kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian Yesus Permata Hati. You are
Bapak, Ibu, Saudara Kasih, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk hari Jumat ada ibadah doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh worship leader oleh Saudari Teresia Noktariana, musik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Bapak Gembala yaitu Bapak Pendeta Yakub, operator LCD oleh Saudara Peter Gibson. Untuk hari Sabtu di tempat ini ada ibadah WGBI pada tanggal 28 Maret 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 4 sore, yang akan dilayani oleh worship leader Ibu Lucy Selin Daniels, firman Tuhan oleh Ibu Margareta Yohana Putri, persembahan oleh Ibu Sri Octavia, dan musik oleh Saudari Maria Angelina. Dan sore harinya jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat ada ibadah pemuda remaja di tempat ini. Dan kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asaria Gustian, singer oleh Saudara Yusak, Ibu Margareta Yohana Putri, dan Ibu Lucy Selin Daniel. Pembicara firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan oleh Ibu Erlina Angelina Sitorus dan Ibu Erli. Kemudian operator LCD oleh Saudara Rangga. Penerima tamu oleh Bapak Sukirno Andreas dan Ibu Purwati. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari silakan kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau juga telah memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kembalinya kami dari tempat ini, kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Tuhan terus memberikan yang terbaik untuk kami semua sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan impunkan kami pada hari-hari ibadah yang akan datang, agar kami senantiasa memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.